Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, kita diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kami puji dengan riang. Dengan riang Engkau Allah yang besar, mengenunglah terima siang hati kami mulakan. Kau dosa dan derita kami bawakan, surga yang abadi bersinar menyerang. Semuanya yang Kau cipta menambahkan sinar-Mu. Para malaikat surga naikkan puji namamu. Padang hutan dan samudra bulan nama. Perhiasannya bergembira, ajak kami bersama. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku
Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanmu. Aku wariskan budi teguh, ciptaan baru Rohmu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menangsa kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada minggu ini kami memasuki minggu ketiga bulan keluarga. Kami bersama-sama hendak merefleksikan perjalanan kehidupan keluarga kami, sehingga kami tetap menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini, kami percaya akan meneguhkan langkah kami, agar kami selalu selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambilkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 yang demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, kebencian adalah racun dalam hati yang dapat merusak diri sendiri serta relasi hidup bersama. Kita bisa melihat orang-orang Farisi saking bencinya terhadap Tuhan Yesus sampai rela berkompromi dengan orang-orang Herodian. Padahal biasanya orang-orang Farisi tidak suka dengan keberadaan Herodes yang dianggap merupakan boneka pemerintahan Romawi. Tapi kali ini mereka bekerja sama dengan orang-orang Herodian yang adalah pendukung Herodes guna menjerat Tuhan Yesus. Sebuah pertanyaan jebakan diajukan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, maka orang-orang Farisi sudah siap menuduh Yesus sebagai pengkhianat. Sebab hukum pertama dalam 10 hukum Tuhan berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah, membayar pajak kepada Kaisar sama saja dengan mengakui dan tunduk terhadapnya. Padahal tanah dalam hukum Taurat adalah milik Allah. Imamat 25 ayat 23, sehingga tidak harus membayar pajak kepada Kaisar. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, maka orang-orang Herodian sudah siap menuduh Yesus sebagai pemberontak yang hendak mengacaukan stabilitas negara. Sebab bagaimanapun juga bangsa Yahudi berada di bawah imperium Romawi. Tuhan Yesus tentu menyadari jebakan dari orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini, yang menganggap setara antara kedudukan Kaisar dengan kedudukan Allah. Oleh karenanya, Yesus hendak membongkar salah paham ini. Bagi Tuhan Yesus, kedudukan Kaisar tidak setara dengan kedudukan Allah. Kita bisa merujuk pada 1 Samuel pasal 8 yang menceritakan asal muasal munculnya raja, di mana dalam ceritanya Allah yang memberikan otoritas kepada raja. Maka begitu pula Kaisar Romawi sekarang memiliki kuasa dan memiliki otoritas atas daerah jajahan yang begitu luas. Itu semua disebabkan karena pemberian dari Allah. Maka kedudukan Kaisar berada di bawah kedudukan Allah. Meskipun demikian, bukan berarti orang tidak perlu menaruh hormat terhadap Kaisar. Setiap orang wajib menghormati Kaisar justru karena ia punya kuasa yang berasal dari Allah. Nah, atas dasar inilah maka Tuhan Yesus memberikan jawaban. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Atas jawaban ini maka kita bisa melihat bahwa bagi Tuhan Yesus masing-masing memiliki kedudukan dan otoritasnya yang berbeda. Maka berikanlah penghormatan yang sesuai dan sepantasnya. Hanya dengan bertindak secara tepat, maka orang akan mampu memenuhi kewajibannya dengan adil. Tentu tidak pantas menyamakan penghormatan terhadap Kaisar dengan Allah. Jawaban Tuhan Yesus ini membuat orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian menjadi bungkam karena mereka malu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak jeli
dalam memandang kewajiban terhadap kaisar dan kewajiban terhadap Allah. Padahal ajaran para rabi di zaman itu mengatakan bahwa kita harus siap mentaati Roma dan mematuhi semua peraturan hukumnya. Tetapi tidak ada kompromi ketika kaisar melanggar hukum yang berlaku bagi Tuhan. Artinya, para rabi pada waktu itu mengajarkan bahwa Allah memang lebih tinggi daripada kaisar. Dan jawaban Tuhan Yesus semakin memperjelas kesalahpahaman orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang malah menyamakan kedudukan kaisar dengan Allah. Nah, kalau kita kemudian hendak melihat petikan Injil hari ini, hendak mewartakan apa? Sesungguhnya warta Injil hari ini mengajak kita untuk bertindak secara tepat agar dapat memenuhi kewajiban dengan adil. Dasar untuk bertindak secara tepat adalah Allah. Roma 11 ayat 36 dengan sangat indah menuliskannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah menjadi dasar dari segala tindakan kewajiban kita. Seorang bapak gereja, Agustinus dari Hippo, mengatakan bahwa Allah adalah nilai tertinggi dalam kehidupan manusia. Hanya dalam Allah ada kesatuan, kebenaran, dan kebaikan yang penuh. Maka ketaatan kepada Allah akan mendatangkan keadilan. Orang akan mampu melakukan kewajibannya secara tepat dan dilandasi oleh cinta kepada Allah. Dengan demikian, kewajiban tidak lagi dipandang sebagai sebuah beban yang memberatkan, melainkan dilakukan sebagai wujud cinta. Kalau kemudian kita tarik dalam konteks bulan keluarga, maka kita dapat merefleksikannya demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tuhan, apapun keberadaan kita di keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak, kakak, atau adik, tentu ada kewajiban-kewajiban yang perlu kita kerjakan dan tuntaskan. Kira-kira bagaimana selama ini kita menyikapi kewajiban-kewajiban tersebut? Apakah kita memandangnya sebagai tuntutan dan beban sehingga membuat kita kelelahan dalam memenuhinya? Suami istri bertengkar karena merasa diri mereka lah yang paling banyak berkorban demi keluarga, atau orang tua dan anak bertengkar karena saling menuntut satu sama lain, dan akhirnya rumah terasa panas bagaikan neraka karena satu sama lain saling menyalahkan. Itu semua terjadi karena tindakan kewajiban tidak didasari oleh cinta kepada Allah, sehingga akibatnya setiap anggota keluarga mengedepankan keegoisannya. Maka di dalam bulan keluarga ini kita diajak untuk mendasari seluruh kewajiban di rumah sebagai wujud cinta kepada Allah. Relasi suami istri, orang tua, anak, kakak, adik diuntai dalam laku hormat secara tepat. Sebab laku hormat satu sama lain membuat keadilan terwujud di rumah. Tidak muncul iri hati yang dapat memicu konflik dan dendam, melainkan keharmonisan. Mari seluruh anggota keluarga kita menyatu dengan Allah. Sebab hanya dengan menyatu dengan Allah, kita akan merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalam rumah kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sadar bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi. Maka mampukanlah kami untuk memandang kewajiban-kewajiban itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Dengan demikian,
Setiap tindakan kewajiban yang kami lakukan, kami melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kebahagiaan pun akan tercipta di dalam rumah tangga kami. Ikat kami selalu dalam cinta kasih-Mu ya Bapa, sehingga keluarga kami senantiasa merasakan damai sejahtera. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku rasa isi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku
Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Mari kita membawa persembahan kita dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas keluarga yang penuh cinta, di mana kami boleh merasakan damai sejahtera di rumah. Berkati keluarga kami selalu, berikan kesehatan yang baik, terutama di masa pandemi ini, di mana kami masih dihantui oleh wabah virus COVID-19. Tetapi kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau menjaga dan menutup bungkus seluruh anggota keluarga kami, sehingga di dalam kami melakukan aktivitas keseharian, kami tetap diberikan kondisi yang prima. Kami mengucap syukur atas setiap rahmat Tuhan dengan kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Bapa sebagai tanda kesetiaan kami kepadamu, dan mampukan kami untuk selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Ya Bapa, pada hari ini kami juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat akan keberadaan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Nurbakti, Bapak Wiryanto, Bapak Setio Nugroho, Bapak Apranto, Ibu Sumiem, Ibu Kristina Isnani, Bapak Edi Wahyu, Bapak Gangsar Nurwitono, Bapak Rusmanto, Ibu Sumaryati,
Ibu Wiharti, Bapak Lukas Budi Santoso, Ibu Sutarmi, Bapak Arif Budiono, Ibu Yulianti, Ibu Indah Puji Astuti, Ibu Puji Prihatin, Ibu Wahyu Sulistiorini, Ibu Tersiana Yermiati, dan Bapak R. Sujatmo, serta Bapak Dr. Eko Bambang. Kami percaya Tuhan, Engkau menilik keberadaan saudara-saudara kekasih kami, Engkau menjamah dan mengangkat segala kelemahan fisiknya, menggantikannya dengan kesegaran, kekuatan, dan kesembuhan. Kami berdoa pula untuk orang tua kami, Ibu Sunarni, Ibu Titi Widiati, Ibu Kristati, Ibu Sriati Wiloto, Ibu Waluyo, dan Bapak Suwarjo. Di masa lanjut usianya, orang tua kami tetap diberikan kesehatan, kegembiraan, serta kebahagiaan. Kami berdoa pula akan setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam kebutuhan sehari-hari, juga di tengah-tengah masa pandemi yang serba tidak menentu ini Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, ketabahan, juga semangat untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan pernikahan, yang sedang mencari jodoh pasangan, juga yang sedang mencari pekerjaan atau sedang merintis usaha, Tuhan berkati setiap usaha persiapannya sehingga mendatangkan sukacita. Ya Bapa yang Maha Kasih, tak lupa kami juga mengingat keberadaan gereja kami di tengah-tengah segala pergumulan yang kami alami. Kami bersyukur proses renovasi atap gedung gereja Tuhan selalu memberkati, sehingga kami juga boleh melihat gedung gereja kami telah selesai dilakukan renovasi, dan saat ini kami juga mendoakan agar dalam proses penyelesaian finishingnya semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk rencana-rencana dan program-program gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan selalu ikat kami di dalam cinta kasih. Kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, berkati juga para pemimpin dunia di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, agar kami semua boleh bekerja sama dan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan segera mengeluarkan kami dari masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan segala masa depan dan pengharapan kami, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Berikanlah apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Terpujilah Tuhan. Yesusku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhan.
Ya Tuhan kau tetap. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.